Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang beriman sebenar-benarnya iman, orang-orang bertakwa sebenar-benarnya takwa, dengan senantiasa berpegang teguh pada risalah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami pengikut setianya, pertemukan kami semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab. Halalkan bagi kami syafaatul uzma darinya, perkenankan kami memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Alhamdulillah, setelah kita membaca zikir Asmaul Husna, wirid al-ma'thurat, tilawah Al-Quran, kita akan lanjutkan pada tadabbur Al-Quran yang sudah sampai ke surat Al-Baqarah ayat 21. Ya. Kita akan ulas terlebih dahulu ayat 21 dan ayat 22 sesuai dengan tafsir Safatut Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Sebelum kita bahas tafsirnya, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. Saya akan bacakan sekali dan silahkan nanti diikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل
anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اللهم ارحمنا بالقرآن صدق الله العظيم. Ya ayyuhan nas, hei seluruh manusia, u'budu, sembahlah oleh kalian semuanya, Rabbakum, Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda, yang telah menciptakan bagi kalian al-arda, bumi, firasyan, sebagai firash. Firash di sini adalah tempat tinggal yang nyaman. Arti asal firash itu kasur, ya. Bumi bagikan kasur, nyaman sekali untuk ditempati. Wassamaa, dan langit, binaan, sebagai atap. Wa anzala minas sama, dan diturunkan dari langit, ma'an, air, fa akhraja bihi, maka dikeluarkan dengan air yang telah diturunkan dari langit itu, minas samarat, dari buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan, lillahi, bagi Allah, anda dan sembahan-sembahan, ya. Jangan kalian menjadikan sembahan-sembahan selain dari Allah. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Wallahu a'lam bissawab. Kemarin kita sudah membahas apa maksud dari ayat ke-21. Secara umum Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan kepada kita semuanya peta tiga gerakan. Gerakan orang-orang beriman, ya, gerakan orang bertakwa. Yang kedua gerakan orang kafir, dan yang ketiga gerakan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala memanggil semua kelompok-kelompok itu, orang berimankah, orang kafirkah, orang munafikkah, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata ya ayyuha, hei annasu, seluruh manusia. Pokoknya manusia manapun, orang manapun, apapun kelompoknya, apapun keyakinannya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan u'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian semuanya Rabb kalian. Ya, Rabb itu yang telah menciptakan kalian, yang memberikan rezeki kepada kalian, yang mengatur seluruh kehidupan kalian, itu Rabb, ya. Yang menyayangi kalian, yang maha melihat kalian, yang maha memperhatikan segala kebutuhan kalian, itu Rabb, ya. Secara bahasa Rabb itu terambil dari kata Rabba yarubbu atau Rabbaba. Rabba yarubbu itu insya'u syai'in halan fahalan ila haddit tamam, mengurus sesuatu dari satu kondisi yang tidak sempurna secara bertahap kepada kondisi yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala yang mengurus, yang mengatur segala kehidupan kita semuanya dari kecil, ya, bahkan dari tiada, minal adam ilal wujud, yang tadinya tidak ada menjadi ada, ya. Kemudian kita tumbuh berkembang di rahim ibu kita 9 bulan. Setelah itu lahir ke dunia dengan sangat mudah. Itu semuanya diatur oleh siapa? Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari balita terus tumbuh, ya,
fase TK, fase SD, fase SMP, fase SMA, ya, nanti fase kuliah, terus sampai sekarang. Seperti saya sudah tua seperti ini, ya, semuanya diatur oleh siapa? Diatur oleh Allah. Maka jangan pernah melupakan Allah, ya. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita? Allah. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, bukan menjadi orang yang kafir, bukan menjadi orang yang munafik. Ya. Ini juga secara saintifik mengingatkan kita semuanya bahwa manusia bukan berasal dari kera sebagaimana teorinya Darwin, ya, evolusi Darwin. Teori ini sangat membingungkan banyak orang, tapi anehnya banyak orang yang menerimanya walaupun bingung. Dalam Al-Quran sangat mudah. Dari mana asal usul manusia? Asal usul manusia semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Ya, nggak usah pusing. Nanti kita akan menemukan bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabi Adam alaihi salam. Jadi manusia diciptakan, semua apa yang ada di langit dan di bumi semua yang diciptakan, ya. Nah, karena kita tahu yang maha pencipta itu siapa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sembahlah Allah, hanya beribadah kepada Allah, jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ayat yang selanjutnya, ayat ke-22, ini yang akan kita bahas sekarang. Alladzi ja'ala lakumul arda, alladzi, dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian al-arda, bumi, firasyan, sebagai firash. Apa maksudnya di sini? Ai ja'alaha mihadan wa qararan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bumi ini mihada wa qararan. Mihada itu arti asalnya mahdan, minal mahdi ilal lahdi, buayan. Maksudnya gimana? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bumi ini sebagai tempat yang nyaman bagi kita, ya. Wa qararan, untuk tinggal di bumi itu nyaman. Manusia sekarang pusing nyari tempat tinggal selain bumi, ya, ada yang ke Mars, ya, ada yang ke planet-planet yang lain, dicari-cari kemana-mana. Buat apa? Ya, pusing-pusing nyari segala macam, ya, sampai keluar angkasa segala tempat mencari tempat tinggal ini bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan wa ja'ala lakumul arda firasyan, ya, ja'alaha mihadan wa qararan tastaqirruna 'alaiha wa taftarishunaha kal bisat al mafrush ma'a qurawiyatiha, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bumi ini dengan bulatnya bumi, walaupun bumi itu bulat, ya. Bumi itu bulat atau datar? Oh, para ilmuwan beradu argumentasi, bumi itu bulat, bumi itu datar, bumi itu begini, bumi. Ngapain sih pusing-pusing? Ini ada di dalam Al-Quran, ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bumi yang bulat itu menjadi firash, tempat yang sangat nyaman, ya, sehingga kita tidak jomplang, tegenjelong, ya, tengah jengkang. Ini kenapa? Ini Allah yang telah menjadikan itu. Sangat mudah kan memahaminya. Jadi nggak usah berdebat sampai bumi itu bulat, sampai bumi itu datar, bumi itu segala macam. Gampang memahaminya. Bumi itu bulat, Allah jadikan bumi yang bulat itu tempat ternyaman bagi manusia. Bagikan firash, bagikan tempat tidur, bagikan spring bed, bagikan apa lagi? Ya, bagikan kasur, bagikan ranjang, bagikan apa? Kalbisat, seperti bisat. Bisat itu apa? Karpet yang terbentang, panjang terbentang, ya, terbentang, mudah untuk diduduki, mudah untuk ditempati oleh siapa saja, ya. Ma'akurawiyatiha, ini walaupun bumi itu bulat. Wa illa ma'amkanakum al-aish, jika tidak seperti itu, bumi itu bulat tapi tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat tinggal yang nyaman, ya, ma'amkanakumul aish, tidak mungkin ada kehidupan.
kalian tidak mungkin bisa hidup di bumi. Wal istiqrar 'alaiha, dan kalian tidak mungkin bisa tinggal di bumi dengan tenang. Qala al-Baydawi, Imam al-Baydawi mengatakan ja'alaha muhayya'ah, Allah telah menjadikan bumi ini muhayya'ah, sangat siap ditempati, li'anna yaq'udu wa yanamu, li'an yaq'udu wa yanamu, untuk diduduki, ya kalian duduk di situ, wa yanamu 'alaiha, dan kalian tidur di atas bumi ini. Enak sekali kan? Coba kalau kita pikirkan, bulat kan bumi itu, tapi kenapa kita bisa tinggal enak, bisa tidur enak, bisa hidup enak, ya? Kenapa seperti ini? Allah yang menjadikan itu, ya. Kal firash al mabsut, seperti al firash, tempat tidur al mabsut yang terbentang. Wa dzalika la yastad'i kaunuha musattahah, ya. Wa dzalika, oleh karena itu, la yastad'i kaunuha musattaha, seakan-akan tak berujung, ya. Li'anna kurawiyya syakluha, bumi itu tidak berujung. Kalau bumi itu datar, ya seperti meja kayak begini, pasti ada ujungnya. Mana ujungnya? Mana ujungnya? Ya. Mudah sekali dalam Al-Quran disebutkan, ya. Jadi kalau menurut Al-Quran dan para ulama sepakat, bumi itu tidak datar, bumi itu bulat. Ya, kalau bumi datar, mana ujungnya? Dicemplungin tuh, ya. Nah, terus kenapa menjadi nikmat untuk ditempati, untuk ditinggali, untuk duduk, untuk berhidup di sini segala macam? Allah yang menjadikan itu, ya. Para ahli nanti membahasakan dengan berbagai macam bahasa, ada gravitasi lah, ada hukum tarik menarik lah, ada revolusi, ada evolusi, segala macam itu nanti teori-teori. Itu mah teori-teori para sains. Kita orang Islam mudah memahaminya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, Allah yang menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal yang paling nyaman di antara planet-planet yang lain. Itu jika bukan Allah yang mengatur itu, jika bukan Allah yang menjadikan seperti itu siapa? Ya. Kemudian, li'anna kurawiyya syakluha ma'azmi hajmiha la ya'ba al-iftirash 'alaiha. Ini Imam Al-Baydawi zaman dulu telah mengatakan ini. Bumi itu bulat sehingga mudah untuk ditempati, untuk dijadikan tempat tinggal. Kemudian was-samaa binaa'i saqfan lil ardi, langit saqfan sebagai atap, lil ardi bagi bumi, marfu'an fawqaha kahayatil qubbah. Ya, langit itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai atapnya, kahayatil qubbah, sebagaimana kubah. Ya, kubah itu kan di atap, di atas. Ya. Kemudian wa anzala minas samaa'i ma'an, ay mataran azban furatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari langit turun air, itulah hujan. Dan luar biasanya air hujan itu rasanya gimana? Azban furatan, ya. Azban furatan itu apa? Tawar, segar, ya. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan, mayoritas air yang diserap oleh langit dan jadi hujan itu dari mana? Dari laut. Seharusnya air hujan itu asin, tapi kenapa air hujan tidak asin? Berpikirlah, manusia berpikir. Kita ada di bumi, ya, nikmat sekali hidup di bumi. Kita diberikan langit oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai atap, enggak ada tiangnya. Mana tiangnya? Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit, rasanya tawar dan segar sekali. Seharusnya kan asin. Siapa yang memilah dan memisahkan garamnya dari airnya itu? Ya, Masya Allah. Jika ini bukan yang maha kuasa, tidak akan pernah ada yang bisa. Ya, maka ini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kepada kita semuanya untuk berpikir. Ya, siapa yang mengatur ini semuanya? Siapa yang maha kuasa atas segala-galanya ini? Maka kita mendapatkan di sini jawaban secara mudah, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat selanjutnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan yang tawar biqudratihi minas sahab.
Air hujan itu dari awan. Ya. Ini proses apa namanya? Proses siklus hujan itu. Air hujan turun ke bumi. Bumi menjadi air mengalir, ada yang menjadi air yang ditahan oleh bumi, ada yang mengalir itu menjadi sungai, ada yang menjadi sampai nanti lautan, diserap lagi oleh matahari. Proses itu otomatis. Siapa yang mengotomatiskan itu semuanya? Ya, coba kalau air sudah tidak ada hujan, ya, kalau sudah tidak ada hujan, air di bumi akan berkurang, gersang, kerontang. Ya, coba kalau semuanya yang diserap oleh matahari sudah tidak lagi mau menyerap air dari lautan. Enggak, saya ngapain, capek kayak begitu. Apa yang terjadi? Wah, muskilah, jadi banyak masalah. Kemudian fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, ay fa akhraja bidzalikal matar anwa'ats thamar wal fawakih wal hadar ghidhaan lakum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari air hujan itu anwa'ats thamar, berbagai macam buah-buahan, wal fawakih, ya, al fawakih buah-buahan, ats-thamar itu sebenarnya hasil-hasil, ya, wal fawakih buah-buahan, wal khadar dan tumbuh-tumbuhan yang hijau-hijau, ghidhaan lakum, sebagai bahan makanan bagi kalian. Coba kalau kita pikirkan, ya, kalau kita pikirkan dari air hujan itu tumbuh segala hal. Antum nanam kacang panjang, emang antum yang mengatur kacang panjang hari ini memanjangnya 1 cm, besok mah 2 cm, ya, besok mah 5 cm aja, atau 10 cm aja biar cepet, atau sekali tumbuh langsung 1 meter. Ada yang begitu, mengatur begitu? Ada? Siapa yang mengatur? Padi itu setiap hari tumbuhnya berapa senti sih sebenarnya? Itu yang memberi warna kuning itu siapa? Yang memberi warna hijau siapa? Ya, ada nangka. Nangka, tahu nangka? Kulitnya hijau, dalamnya kuning. Ya. Duren. Itu kenapa cucuknya? Tahu cucuknya? Durinya tuh kenapa tumbuhnya cuma segitu, enggak semeter gitu? Ya. Siapa yang ngasih rasa? Ada yang ngasih pewarna, ada yang ngasih bau. Kenapa bau duren dengan bau jengkol beda? Kenapa jengkol dengan pete beda? Ya. Sampai ada orang yang menemukan rahasia besar agar kalian ketika makan pete, bagaimana caranya enggak bau pete? Ya. Ada kan rahasianya? Biar setelah makan pete enggak bau pete, katanya makan jengkol. Jadi enggak bau pete. Tapi bau jengkol. Ya, ada orang segala macam. Berbagai macam warna, berbagai macam rupa, berbagai macam bentuk. Siapa yang menjadikan itu semuanya? Siapa yang mengatur itu semuanya? Jika bukan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ini diantara hal yang sangat luar biasa, dan itu ghidhaan lakum, itu sebagai makanan bagi kalian. So, bagi kita hanya disuruh nanam doang. Yang menjadikan, yang menumbuhkan siapa? Allah. Manusia jangan malas. Kalau ada manusia hari ini yang sampai tidak makan, sampai miskin, jangan salahkan Allah. Kenapa? Karena Allah telah menyiapkan seluruh rezeki bagi kita. Ya, jangan salahkan Allah. Ente yang malas. Kenapa saya miskin? Ente malas. Kenapa saya nggak punya apa-apa? Ente malas. Sok sejak kecil belajar menanam, belajar ngurus, ya, ngurus tanaman, ngurus ikan, ngurus kolam, ngurus kebun, ngurus sawah. Ini sebagai apa? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan nanti Allah yang menjadikan, yang menumbuhkan, biar Allah yang menumbuhkan. Kita mah hanya sebatas nanam, ngerawat doang. Dah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, agak banyak rezeki. Ketika mendapatkan rezeki, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu hakikatnya adalah Allah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Nah, ini nih, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya bahwa semua yang menjadikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu fala taj'alu lillah, jangan kalian menjadikan lillahi bagi Allah andadan, sembahan-sembahan. Ya, kalian tahu yang menciptakan
bumi Allah, kalian tahu yang meninggikan langit Allah, kalian tahu yang menurunkan hujan Allah, kalian tahu yang menumbuhkan seluruh tumbuh-tumbuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian ketika beribadah kepada selain Allah. Marah enggak Allah kalau kayak gitu ya? Allah yang memfasilitasi kita semuanya, giliran ibadah ente mintanya ke Mbah Leneng, ente mintanya ke Mbah siapa lagi? Mbah Jamrong, ente mintanya ke ke dewa ini, dewa itu, minta ke Dewi Sri lah, Dewi ini itulah segala macam, ya. Parah itu. Fala taj'alu lillahi andadan, itu andad, ya. Andad itu apa? Fala tattakhidhu ma'ahu syuraka'a, jangan kalian menjadikan bagi Allah syuraka, saingan-saingan. Allah enggak suka. Kenapa? Enggak level bagi Allah, ya. Dari bentuknya apa? Minal asnam, dari patung. Zaman dulu patung, kalau sekarang banyak sekali, ya. Patung-patung online banyak nggak sih? Ya, mainan-mainan online, ya. Giliran ibadah kepada Allah hanya 5 menit, malasnya luar biasa. Kalau main game, seakan-akan kalau tidak main game itu mati hidupnya, nggak ada gairah hidup. Itu andad, sudah menjadi andad, ya. Wal bashar, ataupun manusia, giliran bos siap langsung, iya siap laksanakan, giliran sama Allah, hayya 'alas shalah, entar ya, bentar nanggung, hayya 'alal falah, entar ya, nanggung, giliran sama Allah, ya nanggung, giliran manusia, siap laksanakan. Sekarang iya siap laksanakan, iya siap, wah siap terus giliran sama Allah, giliran sama manusia, giliran sama Allah tarsok, entar besok, andad itu tuh, ya. Hati-hati ini. Kemudian tusyrikunahum ma'allah fil ibadah, kalian musyrik, kalian mensyarikatkan Allah, kalian menduakan Allah. Yakin ada Allah, tapi kalian bergiliran ibadah kepada selain Allah. Ya, yakin adanya Allah, tapi ketika ibadah kalian bikinlah, dibakar tuh dupa, ya ada kembang 7 rupa, segala macam. Ditanya kenapa? Ini ada mbah ini mau datang. Loh, kenapa? Iya, soalnya mbah ini sukanya dupa jenis ini, kembangnya sukanya ini. Lah, ente semangat sekali ngadain yang seperti itu. Kalau giliran ke masjid, malasnya luar biasa. Emang hidup ente dibiayain siapa? Dikasih sama siapa umur? Ya, diurus sama siapa kehidupan kita? Kenapa kepada Allah yang maha mengatur, yang menciptakan, yang mengatur, yang mencukupkan rezeki, ente tidak beribadah? Kepada yang enggak jelas kayak begitu, ente senang sekali ibadah. Ya, minta ke Mbah Anu di Gunung Anu, Mbah Leneng, saya minta rumah. Kata Mbah Leneng, boro-boro ngasih rumah ke elu, gua aja ada di hutan kayak begini. Coba pikir yang logis gitu, ya. Mbah, saya pengen anak, Mbah. Kata Mbah, saya juga boro-boro punya anak, laku aja kagak. Ya. Mbah, saya pengen jabatan, saya pengen jadi bupati, Mbah. Lah, saya aja jangankan jadi bupati, rakyat aja kayak begini melangsaknya. Itu kalau dilogikakan kayak begitu. Maka yang logis lah, ya. Coba yang logis gitu. Jangan kena dengan takhayyul dan khurafat, ya. Imajinasi yang enggak jelas, ya. Itu khurafat ini. Kemudian wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu annaha la takhluq, patung-patung, manusia-manusia itu tidak bisa menciptakan apa-apa. La takhluqu syai'an wa la tarzuq, tidak bisa menciptakan sesuatu dan tidak bisa memberikan rezeki apa-apa. Wa annallaha huwal khaliq, sedangkan Allah al-khaliq, yang maha mencipta. Ar-raziq wahdah, yang maha memberi rezeki, hanya Allah, ya. Giliran Allah, kita sudah tahu Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki. Kenapa kalian mintanya kepada selain Allah? Ya, padahal mereka tidak bisa menciptakan apa-apa, tidak bisa memberikan rezeki. Jangankan mencipta, mereka aja jadi bikin, ya kan, patung dibikin, dipahat kayak begitu, berbentuk patung. Kenapa setelah kalian bikin, kalian sembah-sembah? Yang bikin kalian, seharusnya yang nyembah itu siapa?
patung sama kalian. Iya kan? Betul nggak sih? Coba. Ada kisah kan Umar di masa jahiliyah bikin patung dari roti. Pas perjalanan lapar kan, dipotek tangannya, dipotek hidungnya, dipotek telinganya. Lama-lama mikir, masa Tuhan saya makan. yang rasional aja, yang logis gitu. Ya, Masya Allah. Dzul quwwatil matin, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memiliki kekuatan. Ya. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, syaraha ta'ala fi bayani wahdaniyati uluhiyatihi. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan, syara'a ta'ala fi bayan, Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan ketika menjelaskan kemahaesaan ketuhanannya, bi annahu huwal mun'im. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Dia Allah al-mun'im yang maha memberikan nikmat ala abidihi kepada seluruh hamba-hambanya, bi ikhrajihim minal adam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan hamba-hambanya minal adam, yang tadinya enggak ada. Dia kan tadinya kita tidak ada kan, wa isbaghihi alaihimun ni'am, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebarkan kepada seluruh makhluknya an-ni'am, segala nikmat. Wal murad bisamahuna as-sihab, yang dimaksud as-sama di ayat ini menurut Imam Ibnu Katsir adalah as-sahab, awan, menurunkan hujan dari awan, fi waqtihi, sesuai dengan waktunya, inda ihtiyajihim ilaihi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memandang manusia sudah butuh hujan, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan bagi manusia. Fa akhraja lahum bihi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan bagi mereka bihi, dengan air hujan itu, anwa'az zuru' was samar, berbagai macam tanaman dan berbagai macam buah-buahan, rizqan lakum wa li an'amikum, sebagai rizki bagi kalian hei manusia, wa an'amikum, dan binatang-binatang ternak kalian. Ya, jadi ini sunatullah sebenarnya. Sok yang rajin nanam, biar Allah yang menumbuhkan. Yang rajin melihara binatang, ya ada ayam, ada kambing, ada sapi, ada kerbau, itu an'am. Ini sebagai rizki bagi kita, ya. Wa madmunahu annahu al-khaliq ar-razik. Dari semua itu menunjukkan bahwa annahu dia Allah al-khaliq yang menciptakan, ar-razik yang memberikan rizki, malikud dar wa sakiniha wa razikiha. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki dunia ini serta seisinya, wa sakiniha wa razikihim. Allah subhanahu wa ta'ala yang menempatkan manusia di dunia, di bumi ini, dan memberikan rizki. Fabidzalika yastahiqqu an ya'buda wahdahu wa la yusyriku bihi ghairahu. Oleh karena itu, ya, sangat layak, sangat berhak Allah subhanahu wa ta'ala disembah dan tidak disekutukan dengan apapun, dengan siapapun. Ya, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita sebagai ahli tauhid, ya, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagi kita warga Indonesia bersyukur, karena nilai-nilai ketauhidan itu bukan hanya ditekankan oleh agama, akan tetapi ditekankan oleh negara. Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Ingat, jangan diganti, keuangan yang maha kuasa. Kalau seperti itu, kalian telah menjadikan uang yang maha kuasa, padahal yang maha kuasa itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu seperti ini, Allah segala-galanya, maka beribadahlah kepada Allah, hanya kepada Allah, dan mintalah segala sesuatu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Jadilah ahlu tauhid yang terus ma'rifat kepadanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ridha, dan mudah-mudahan ilmu yang telah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang penuh dengan keberkahan, menjadi petunjuk dalam kehidupan kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi'aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para jamaah khusus, jamaah Telegram, jika ada yang akan ditanyakan bisa langsung bertanya ke admin yang ada di grup Telegram ya, Maqal Majlis Quran Online. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.